Perkenalkan, nama saya Farman Rizky Pulungan dari MB7C. Pada kali ini, saya akan melakukan uji moderasi atau uji variabel moderasi menggunakan SmartPLS 3.0. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam SmartPLS-nya. Nah, kita akan masuk ke dalam PLS-nya. Nah, ini adalah halaman pertama dari PLS. Kita langsung saja ke new project. Di sini kita akan membuat namanya, terserah apa saja. Akan membuat moderasi PLS. Oke kan? Di sini kita akan klik untuk mengimport data yang sudah saya siapkan. Kita double klik di sini. Nah, datanya adalah ini, data mobilitas. Oke kan? Oke. Nah, di sini ada indikatornya. Ada 17 indikator. Kita akan membentuk modelnya di dalam lembar di sebelah kanannya. Kita lihat modelnya seperti apa. Variabel X1 bersama dengan X1, X2 dengan X2, variabel Z dengan Z, terakhir adalah Y. Nah, selanjutnya saya akan mengupdate sedikit bentuk dari modelnya. Sini kita bisa memindahkan sebelah kanan, sini ke bawah. Kita akan mengubah namanya. Ini X1, X2, sini, sini. Nah, kita langsung saja mengkonekkan variabel X1, X2, dan Z ke variabel Y. X2 dan Z. Nah, jika berhasil warnanya akan berubah. Nah, setelah itu kita akan membuat moderating efeknya. Di sini moderator variabel Z dan independen variabel yang pertama adalah X1. Kita klik OK. Kemudian lagi di sini Z, sini X2. Kita klik OK. Sudah selesai. Kita langsung saja calculate kembali hasilnya. Calculate LS algorithm. Kita jangan lupa ketik, langsung saja start calculation. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat di konstruk yang pertama adalah melihat validitas dan reliabilitasnya. Kita bisa klik di sini. Ini hasilnya. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita melihat terlebih dahulu apakah data kita ini sudah cukup reliable dan valid atau tidak. Yang pertama kita bisa lihat dari model kita.
Di sini ada nilai. Nah, nilai ini diharuskan lebih dari 0,5. Kita lihat di sini apakah ada yang kurang dari 0,5 atau tidak. Nyatanya tidak ada ya. Ya, semuanya di atas 0,5. Kemudian dari tabel ini, jika semuanya sudah hijau seperti ini, berarti data kita ini sudah cukup reliable dan valid. Nanti saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita klik calculate lagi, kemudian bootstrapping. Nah, ini kita biarkan saja. Di sini kita pilih yang detail 2 arah, kemudian kita start calculation. Significant levelnya 0,05, 0,05, artinya 5%. Nah, ini adalah langkah selanjutnya, dan ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat di sini ada hasilnya. Kemudian ada hasil dari moderating effect. X1 pengaruh terhadap Y, X2 pengaruh terhadap Y, Z pengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari PLS kita ke dalam sebuah PPT agar lebih enak untuk dilihat. Mari kita lanjut di PPT. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah PPT untuk diinterpretasikan atau menjelaskan data-data yang menjelaskan hasil-hasil yang sudah kita lakukan di Smart PLS agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Ini adalah saya menguji variabel moderasi. Nah, di sini adalah bentuk dari research model yang mana kita bisa membaca dari model kita ini, lebih membaca dengan sederhananya adalah yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yang dimodelisasi oleh Z. Jadi yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas adalah untuk melihat valid atau tidak sebuah statement yang kita buat dalam kuesioner. Catatannya adalah nilai outer loadingsnya lebih besar dari 0,5. Yang mana nilai outer loadings? Nilai outer loadings yang di sini yang saya lingkari merah. Di sini nilai dari X1 0,7, 0,7, 0,6. Jadi harus di atas 0,5. Selanjutnya adalah koefisien determinasi, di mana kemampuan dari variabel independen maupun moderating dalam menjelaskan variabel Y. Jadi yang saya lingkari ini adalah nilai koefisien determinasi atau nilai R-square-nya, yaitu 0,543 atau 54,3%, yang artinya ada sekitar 46, masih ada error 46%. Di sini nilai dari koefisien pengaruh yaitu 0,2, 0,08, 0,3, dan di sini dilihat dari angka ini kemungkinan ada dua nilai yang signifikan, yaitu memiliki nilai yang besar, yaitu 0,3, 0,5. Kenapa bisa ini? Nanti saya menjelaskan lebih lanjut. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, itu bisa lihat di sini ada tabel. Jadi yang kita hanya lihat adalah nilai dari X1, X2, Y, dan Z.
dengan catatan nilai dari Cronbridge Alpha Row Composite harus di atas 0,7. Nah, di sini terlihat nilai Cronbridge Alpha-nya, nilai Row-nya, nilai Composite Reliability-nya di atas 0,7. Sedangkan nilai dari average variance harus di atas 0,5, minimal 0,5. Di sini dia. Dan ini adalah bentuk diagram dari masing-masing dari Cronbridge Alpha, Row, Composite, Average Variance. Saya hanya mengambil dua contoh. Yang di sini ada batasan nilai maksimumnya 0,7 dan di sini 0,5. Selanjutnya, ini tadi langkah selanjutnya adalah bootstrapping, moderating pad coefficient 5% atau tutil. Jadi di sini saya menggunakan model pengaruh terbuka atau tutil, yang mana memoderasi secara positif atau negatif diwajib negatif hipotesis wajib diterima. Jadi bisa kita lihat nilai dari p-values-nya lebih simpel dari nilai p-values yang mana hanya 2 yang valid, atau nilai p-values-nya signifikan apabila memiliki nilai 0, lebih kecil dari 0,005. Nah, di sini. Dan juga dari nilai statistiknya lebih besar dari 1,96. Jadi hanya 2, yaitu X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Jadi tidak masalah yang mana yang valid atau tidak, kita bisa membacanya. Jadi tidak harus nilai dari moderating effect 1 dan 2-nya valid, jadi tidak masalah. Nah, nilai saya ini tidak valid ya, nilai ME1 dan ME2-nya. Nah, jadi nilai dari hasil akhirnya yang saya peroleh dari data yang saya olah di SmartPLS adalah, jadi Z tidak memoderasi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, itulah hasil dari model dan data saya mengenai uji moderasi di SmartPLS. Jadi menurut saya tidak masalah apakah valid atau tidaknya, tetapi data kita tetap bisa dibaca. Nah, itu yang saya ambil dari penjelasan di YouTube. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Saya hanya mengambil data dan mengolahnya secara pemula. Jadi demikian apa yang saya bisa jelaskan mengenai uji moderasi SmartPLS. Sampai jumpa.